Bacaan hari ini berasal dari Markus pasal 14 ayat 1. Dan saya akan baca Markus pasal 14 ayat 1. Dua hari kemudian bangsa Yahudi akan merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi yang mereka peringati setiap tahun. Ini 2 hari kemudian. Para imam kepala, yaitu imam besar dan ahli Taurat, sedang mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus secara diam-diam. Mereka mencari cara untuk menangkap dan membunuhnya secara sembunyi-sembunyi, tanpa terlihat oleh orang lain. Jadi mereka membuat rencana yang cerdik. Dan mereka memutuskan untuk tidak melakukannya selama hari raya. Karena mungkin akan terjadi keributan dari masyarakat. Jadi mereka bilang, mari kita hindari melakukan itu pada saat Paskah. Bagaimana jika masyarakat mulai kerusuhan, keributan? Jadi 2 hari sebelumnya, mereka bilang, tidak perlu pengadilan, ayo kita tangkap dia secara diam-diam dan bunuh dia tanpa ada yang mengetahuinya. Para pemimpin agama pada saat itu adalah kumpulan dari orang-orang seperti itu. Dengarkan baik-baik khotbah hari ini. Khotbah hari ini, Yesus tidak mengatakan apapun. Jadi adalah hari diam. Ya juga adalah hari doa. Oleh karena itu adalah hari dia mundur. Jadi selama perdebatan yang tak terhitung jumlahnya kemarin sejak pagi hari, ia bahkan tidak ditawari semangkuk air. Mulutnya kering. Alkitab mencatat bahwa ia sangat lelah sampai lidahnya menempel di langit-langit mulutnya. Dan itu ditulis oleh kitab Mazmur. Kedua belas murid ketika kita lihat bacaan hari ini, orang-orang ini lebih buruk dari Maria. Maria percaya apa yang Yesus katakan dan ia berkata ia akan mati. Jadi ia memecahkan botol pualam yang harganya 300 dinar dan cukup mahal untuk memberi makan 5.000 orang. Untuk memberi makan 20.000 orang. Kalau kamu lihat di Yohanes pasal 6, Filipus berkata, "Guru, kita memerlukan 200 dinar untuk memberi makan orang sebanyak ini, tapi kita tidak punya uang." Ada sisa 12 keranjang. Ada 5.000 laki-laki, jika dihitung perempuan dan anak-anak, jumlahnya 20.000 orang. 20.000 orang setidaknya kan. Kalau kamu beli roti untuk 20.000 orang, harganya hanya 20 dinar. Tapi Maria menuangkan minyak ke kepala Yesus. Dan murid sangat marah. Murid-murid sangat marah. Yudas Iskariot bahkan lebih marah lagi. Sepertinya ada banyak pembicaraan buruk yang diucapkan pada wanita itu. Ia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Ia memberikan segalanya dan telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Jangan ganggu perempuan yang telah mengurapi aku. Dan ia melangkah lebih jauh lagi dan berkata, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, catat apa yang telah dilakukan perempuan ini dan beritakanlah itu dengan Injil. Wanita itu mempersiapkan pemakamannya terlebih dahulu. Bukankah Allah mengatakan itu karena ia begitu bahagia? Wanita ini telah mempersiapkan pemakaman untukku sebelumnya. Lebih dari perempuan itu, para murid mengikuti Yesus selama 3 tahun dan makan dari dia selama 3 tahun kan. Mereka menerima rahasia yang tidak ada habisnya dari surga dan mendengar rahasia surga
dari sebelum kitab Kejadian sampai akhir zaman yang akan menjungkir balikan dunia. Mereka mendengarnya semua kan? Lalu sebelum Maria memecahkan buli-buli pualam dan menuang minyak wanginya, harusnya murid-murid itu lebih dahulu melakukan hal itu, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Dan ketika Allah melihatnya, betapa kecewanya dia. I- Ia tidak menerima firman sebanyak para murid. Tapi ketika Yesus mengucapkan kata, beberapa patah kata, ia memegang firman itu dan tidak melepaskannya. Bukankah Yesus lebih memuji Maria daripada Marta? Marta berkata, "Hei, kenapa tanganmu bertumpu pada dagumu dan duduk depan Yesus sambil bercakap-cakap? Aku sibuk. Keluarlah ke dapur, bantu aku mengerjakan pekerjaanku. Kita perlu mempersiapkan makanan dengan cepat dan melayani dia." Kalau kita pikir dari sudut pandang manusia, itu bagus kan? Tapi ketika Yesus memandangnya secara rohani, dia nggak lulus. Kamu bisa menyiapkan beberapa hal saja atau satu hal untuk dimakan, Marta. Maria telah memilih bagian yang lebih baik. Maria, jangan biarkan itu diambil daripada kamu. Kamu perlu mendengarkan firman dan memahami firman, serta mengikuti kehendak Allah, sehingga kehendaknya dapat digenapi, ya kan? Jadi kalau kamu tidak mengetahui firman dan berkata, "Saya percaya," apakah itu akan digenapi? Ini adalah hidup kekal, supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi kamu harus tahu supaya bisa percaya. Ini dicatat dengan jelas di Yohanes pasal 17 ayat 3. Betapa lelahnya dia. Dia bahkan belum bisa minum segelas air sejak pagi. Dan keluarga yang ia datangi juga merupakan keluarga miskin. Di Betania, ini adalah kali terakhirnya berada di Yerusalem, dan ini juga kali terakhirnya berada di rumah di Betania. Ia nggak bisa datang lagi. Jadi mengetahui hal ini, bahkan jika ia pensiun atau ia mundur untuk istirahat, apakah ia akan diam dengan mata terbuka, mendesah, dan menatap ke langit seperti manusia? Apakah ia cuma bengong melihat ke kejauhan? Ia berdoa. Ia berdoa. Inilah doa terakhirnya. Betania. Itu adalah rumah kesengsaraan. Sejak Yesus yang menjadi sumber berkat dan membawa sukacita ke dalam rumah kesengsaraan pergi ke sana, rumah itu telah menjadi rumah yang diberkati dan kota yang diberkati. Tapi murid-murid Allah dan orang-orang di sekitarnya bahkan tidak mengetahui hal ini. Ini sangat membuat frustasi. Ini adalah tempat Marta dan Maria. Ini adalah rumah tempat Yesus menghidupkan kembali Lazarus dari kematian. Ini dicatat di Markus pasal 11 ayat 1, Lukas pasal 19 ayat 29, dan Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Jadi, dengar dengan baik-baik. Itu adalah Bukit Zaitun, Kebun Zaitun. Ada 2 desa kecil di Bukit Zaitun, Betfage, tempat Yesus memerintahkan agar keledai itu dilepaskan, dan yang lainnya adalah Betania. Ada beberapa rumah kecil, sekitar 10, di atas bukit, di sekitar Bukit Zaitun. Kalau kamu lihat di Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 12, Tuhan kita menemukan wanita yang akan dikenang untuk selama-lamanya. Katakan, seorang wanita menerima kasih karunia dan memecahkan kendi pualam, sebuah pusaka yang sangat mahal, dan menuangkan minyaknya ke atas kepalanya dan menurunkan rambutnya dan mengoleskan minyak wangi ke rambutnya dan membasuh kaki Anda. Apa yang salah dengan perempuan itu? Ia masih muda kan?
Bahkan saat itu pun akan seperti itu. Ini 2000 tahun yang lalu. Pada waktu hukum Taurat. Yesus adalah seorang pria muda kan. Dalam Alkitab, seorang pria wanita pria dan seorang wanita tidak boleh duduk bersama-sama dan dia melanggar aturan. Dan dikatakan adalah seorang wanita yang akan memeluk dan mengusap saya dengan rambutnya. Apakah ada satu orang dari 100 orang yang berkata, oh itu memberi saya begitu banyak kasih karunia? Gak ada kan? Hal yang sama berlaku untuk Simon. Simon penderita kusta. Ia adalah orang Farisi. Perempuan itu datang dan wanita itu masuk, dan jika Yesus benar-benar anak Allah, penyelamat sejati, Mesias, Kristus, ia akan berkata, hei kamu wanita kotor, bagaimana mungkin kamu bisa menyentuh tubuhku dengan tubuh yang kotor seperti itu? Keluar. Itu yang pikirkan dan itu dicatat di Alkitab. Tapi Yesus dalam suasana hati yang baik dan ia menutup matanya, semuanya bahagia. Apa yang ia katakan kepada Simon, orang Farisi yang menderita kusta? Ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Jika aku masuk ke rumahmu, apakah kamu memberi aku air untuk kakiku? Ia telah membasahi kakiku dengan air matanya. Dan dia menceritakan kepada mereka perempuan tentang orang yang berutang. Ada satu orang yang berutang 1 juta dan tuannya marah. Bayar semuanya. Dan dia berkata, tolong ampuni aku. Lalu ada orang yang berutang 10 juta. Dia nggak punya cara untuk membayarnya kembali, sehingga tuannya merintahkan dia untuk menjual istri dan anaknya untuk membayar uang tersebut. Bagaimana saya bisa, Tuhan? Saya akan membayar apa yang saya saya hutang, tolong maafkan saya. Kasihani saya. Jadi majikan itu merasa kasihan dan menghapuskan hutangnya dan membuatnya itu menjadi nol. Tapi ada orang yang punya hutang 1 juta, keluar setelah ia diampuni dan bertemu dengan orang yang berutang 100.000. Kamu nggak mau bayar utang kepadaku? Dan ia memukulnya dan melaporkannya kepada pemerintah dan menjarakannya. Dan hal ini dilaporkan kepada tuannya. Orang yang dia berutang orang ini berutang 1 juta kepada saya dan saya maafkannya, tapi ia memukuli saya, memukuli orang yang berutang 100.000 dan melaporkannya serta memenjarakannya. Yesus mengatakan ini dan berkata, siapa yang menerima lebih banyak kasih? Yang berutang 1 juta atau yang berutang 10 juta? Orang yang berutang lebih banyak menerima lebih banyak kasih, ya kan? Jadi maafkan mereka yang sedang diuji. Di Matius pasal 18 ayat 35, ayat terakhir, ia berkata, siapapun yang tidak mengampuni orang lain dan tidak menyembunyikan pelanggarannya, maka aku tidak akan mengampuni dosamu selama-lamanya. Dan dia berkata, mereka yang mengasihi aku sedikit akan menerima pengampunan yang sedikit, tapi siapa yang mengasihi aku lebih banyak akan menerima pengampunan yang lebih besar atas segala dosanya. Dan dikatakan siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Masuk akal nggak? Mereka yang mengasihi Yesus dosanya akan diampuni, dan barang siapa yang sedikit mengasihi Yesus, sebagian dosanya akan diampuni. Ini yang terjadi sekarang saat ia ada di Betania. Yesus pergi ke tempat terpencil.
ia pergi berdoa. Saya melewatkan satu hal sebelumnya, dan Yudas adalah orang pertama yang marah. Apakah wanita ini udah gila? Dia harusnya nggak menyanyiakannya dengan menuangkannya kepada kepala Yesus. Tapi bukannya lebih baik jika ia menjualnya seharga 300 dinar dan memberikannya kepada orang miskin? Apakah ia udah gila? Yesus memandangnya. Tuhan berkata kalau dia adalah pencuri yang mencuri dari kotak uang. Ini ada di Yohanes pasal 12 ayat 1-7. Jemaat kudus yang terkasih, jadi wanita itu sedang mempersiapkan pemakaman untuk Tuhan kita, mempersiapkannya lebih dahulu. Tapi murid-murid berbicara buruk tentang wanita itu yang melayani untuk mempersiapkan untuk pemakamannya. Hati tuannya itu sangat terluka. Yudas Iskariot yang diingatkan oleh Yesus dan dimarahi oleh Yesus pergi. Ia pergi kemana? Ia menemui para imam kepala dan mereka mendiskusikan bagaimana cara menangkap Yesus untuk membunuhnya. Halo, siapa ini? Saya adalah murid Yesus, anak seorang tukang kayu dari Nazaret yang kamu anggap sesat. Oh, kenapa kamu datang? Saya akan menangkap Yesus. Jadi berapa banyak uang yang akan kamu berikan pada saya? Mereka memberikannya 30 keping perak. Dan sejak saat itu, ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Bukannya itu yang dikatakan dalam bacaan hari ini. Yesus mengetahui hal ini sedang berdoa hari ini. Apa yang kita sebagai orang percaya harus tahu, walaupun Yesus telah disalibkan karena dosa manusia, Yesus mengkhianati Yesus dan tanpa ampun meninggalkan Yesus, apalagi membayar hutangnya. Betapa besarnya kasih Allah ketika kita berpikir bahwa Yesus pun disalib demi Yudas yang mengkhianati Yesus dan digantung di kayu salib. Jika adalah kita, aku berkata, aku akan mengampuni orang banyak. Tapi aku tidak peduli dengan orang sepertimu. Kamu adalah anak neraka. Aku akan mati di kayu salib untukmu. Tapi jika kita melihat Yesus digantung di kayu salib, bahkan untuk Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan berbalik melawan dia dengan memfitnah dia dengan begitu kejam, Yesus adalah benar-benar orang yang hebat. Ia mengetahui semua ini dan ia berdoa hari ini. Hanya 11 murid yang tetap tinggal di Betania, seperti anak ayam. Dan Yudas pergi ke Yerusalem, mengambil 30 keping uang uang peraknya, dan sekarang mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus karena ia telah menjualnya. Jika kamu seorang manusia, apakah kamu bisa berdoa? Pikirkan apa yang Yesus rasakan. Jangan menganggapnya sebagai cerita yang terjadi di masa lalu. Imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang perwira, orang-orang tua, perwira militer, semuanya terus merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus tanpa beristirahat. Walaupun kita percaya kepada Yesus, apakah kita membaca Alkitab, berdoa, membagikan Injil ini? Kita selalu sibuk dengan suamiku, istriku, anak-anakku, dan urusanku. Dan waktu terus berlalu. Kamu bertambah tua, jadi 50-60 tahun. Kamu mungkin muda, berjiwa muda, tapi apakah tangan, kaki, dan tubuhmu mendengarkan kamu? Lalu kamu sakit dan kamu mengerang, lalu kamu mati. Ketika Allah melihat itu dan bertanya, kamu mendengar apa yang Alkitab katakan? Ya. Apa kamu pikir itu akan bertahan 1000-10.000 tahun? Seorang itu dilahirkan satu kali kemudian mati. Alasan aku mengirimkan kamu ke dunia ini adalah untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk mengetahui identitas musuh kita, setan, si iblis, dan untuk melakukan hal-hal yang akan menghancurkan dan dunia iblis sepenuhnya.
Kamu tidak melakukan semua itu, kamu hanya tenggelam dalam dunia seperti orang mabuk dan datang pada saya. Jadi apa yang bisa saya berikan kepada kamu sebagai kompensasi? Ribuan imam besar, imam, dan pemuka agama berkumpul. Bahkan Yudas Iskariot pun bergabung mereka. Lalu mereka berkata, wah hebatnya. Kamu percaya pada gurumu kan? Tidak, jika aku datang jika aku percaya, apakah aku akan datang? Dia itu penipu. Benarkah? Tentu saja. Dan mereka membentuk kelompok untuk bersaksi palsu. Tanya pada dia, orang yang memiliki Yesus sebagai guru yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu. Kamu harus memahami dengan jelas apa yang dilakukan kumpulan dari orang ini ketika Yesus mundur dan berdoa pada hari ini, hari Rabu, hari keempat. Lihat di Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 1-6. Kamu harus tahu apa Yesus lakukan pada hari Rabu. Apa gunanya kamu datang ke gereja siang dan malam? Itu sebabnya kamu pergi ke arah yang salah. Seperti jemaat di Galatia. Hei, bagaimana mungkin kamu bisa meninggalkan imanmu dalam semalam? Kamu jelas menyadari, melihat, dan mendengar bahwa Yesus digantung di kayu salib karena dosa-dosa kamu. Tapi siapa yang merusak segalanya sehingga kamu tidak memiliki iman? Paulus mengatakan ini sambil menangis. Lihat, mereka menyadari dan bertobat dalam seminggu. Lukas pasal 22 ayat 1-6. Dimulai dengan ayat 1. Siap, mulai. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat bunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jelas dikatakan bahwa setan masuk ke dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, yang masuk ke dalam bagian dari 12 murid. Musuhnya iblis, setan masuk ke dalam dirinya. Yesus melihat itu. Setan masuk ke dalam Yudas. Yudas menemui imam kepala dan perwira militer mendiskusikan cara menyerahkan Yesus. Seperti yang saya katakan, mereka berdiskusi sepanjang malam sampai matahari terbit hingga fajar. Yudas, kamu mengalami begitu banyak masalah, mengikuti orang-orang itu kemana-mana. Jangan bicarakan itu. Aku bahkan tidak bisa minum cukup air, makan roti, dan sangat menderita selama 3 tahun untuk mengetahui kalau ia itu penipu. Jadi mereka duduk, berbincang, berdiskusi, dan membuat rencana. Mereka berdiskusi. Mereka berdiskusi dan mereka sangat senang. Mereka sangat senang bertemu dengan Yudas dan setuju untuk memberinya uang. Yudas setuju dan mulai mencari kesempatan untuk mengkhianati Yesus. Untuk memisahkan dia dari orang banyak. Jika ia punya walkie-talkie atau telepon seperti sekarang, itu mungkin masalah besar ya. Pada zaman Yesus, ketika Yesus sendirian, ia dengan licik akan mendatangi mereka dan berkata, Yesus sendirian, bawa dia pergi. Dia sangat pintar dan cerdik. Kamu harus mengikatnya erat-erat. Kamu harus mengikatnya dengan baik dan bawa dia. Itu yang mereka lakukan. Itu sangat menyedihkan. Saat Allah berdoa di hadapan Allah sebelum disalibkan, Musa berdiri tepat di depan tahta putih Allah yang besar dan berkata, Allah maafkan aku. Saya menjadi saksi bagi Yesus dan Yesus datang. Tapi bangsa Israel mengkhianati Yesus dan berencana untuk membunuhnya di kayu salib.
Jadi, Allah, aku menyalahkan bangsa Israel. Benarkah? Kamu menuduh mereka apa? Kirim mereka semua ke neraka. Yesus melihat itu semua. Dia melihat Musa mendakwa mereka. Siapa yang melihatnya di surga dan di bumi? Apakah malaikat melihat ini? Apakah manusia di bumi ini melihatnya? Yesus melihat Musa mendakwa seluruh bangsa Israel dan keesokan harinya ia berkata, "Hei, sekalipun kamu mengutuk saya dan menentang saya serta tidak percaya kepada saya tidak menuduh kamu." Jadi siapa yang menuduh mereka? Kamu sebut Musa sebagai bapa kan? Kamu sebut dirimu sebagai murid-muridnya. Musa mendakwa kamu. Jadi mereka harusnya percaya akan hal ini, tapi mereka tidak. Dengar baik-baik. Musa mendakwa bangsa Israel. Apakah Allah akan melihat dakwaan ini dan hanya diam saja? Sekarang lihat, ia berbicara pada hari Kamis. Ini sangat membuat frustasi. Kapan Musa hidup? Ia hidup 1600 tahun yang lalu. Tapi ia mendakwa orang Israel. Mereka hanya berkedip dan gak percaya. Dia orang gila. Dia gila. Kamu dengar apa yang ia katakan kan? Mereka berbicara satu dengan yang lain. Kalian dengar kan? Musa mendakwa kita. Dia orang gila. Mari kita lihat Yohanes pasal 5. Itu sebabnya Yesus harus berdoa di Betania. Allah, tidak bisa kamu membatalkan dakwaan itu? Walaupun engkau mengutus aku untuk tujuan ini, bukankah aku mati disalib demi Yudas Iskariot yang menjualku? Dan untuk orang-orang ini, tolong lihat darah di salib ini. Dan maafkan orang yang membunuhku dengan begitu kejam. Karena Yesus berdoa seperti ini, ia berdoa seperti yang dilakukan di kayu salib. Tanpa persiapan dengan doa, tanpa sikap seperti itu, dia bisa saja berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ketika ia dipukuli, dagingnya terkoyak-koyak sehingga kepalanya hampir meledak, menahan sakit seperti ditusuk dengan penusuk di kayu salib. Jika ia tidak berdoa di Betania, ia tidak mungkin bisa mengucapkan hal itu di kayu salib. Bisakah itu muncul begitu saja? Kasih Allah adalah kasih sampai akhir. Sekalipun mereka nggak percaya, Allah sangat terluka, ia membusuk di dalam, sangat tertekan. Tapi perjanjian yang ia mengirimkan putranya, anaknya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Perjanjian itu, perjanjian. Dia tidak bisa mengabaikan firman-Nya sehingga Allah tidak punya pilihan untuk bertahan bahkan sampai membunuh anaknya sendiri, mengasihi kita dan mengampuni kita. Semuanya tolong bertobat untuk semua dosa yang kamu lakukan tanpa sadar sejak kalian datang ke dunia ini. Betapa menyedihkannya Yesus. Lihat bagaimana ia menanggung segala dosa kamu di Betania, tidak bisa tidur di kamar atau di sudut rumah, tapi berada di luar berdoa sampai rambutnya memutih karena embun beku. Ia keluar pagi-pagi karena ia lapar kan? Sekarang dari ayat 45, Yohanes pasal 5 ayat 45. Bukankah Yesus menepati semua ini? Dan bukankah ini doa terakhirnya?
ia tidak bisa datang ke Betania lagi. Ini adalah rumah kesengsaraan umat manusia. Dengar baik-baik, Betania adalah rumah dunia tempat berkumpulnya umat manusia yang berdosa, rumah penderitaan, rumah kegelapan. Allah telah membuat rumah itu terang dan menanggung semua kesengsaraan pada dirinya. Dan pergi ke ladang Betania. Dan ketika kita memikirkan tentang dia berdoa, apakah kita bertobat karena seseorang menyuruh kita untuk bertobat? Jika kita mempunyai iman dan hati nurani, kita harus bertobat. Ayat 45 mulai. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Allah. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu bisa percaya apa yang kukatakan? Yesus adalah Allah, dan yang berpikir bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh harapan kamu. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, maka kamu juga akan percaya kepadaku. Karena dia menulis tentang aku. Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, maka kamu akan percaya kepadaku, karena dialah yang menulis tentang aku. Tapi jika kamu tidak percaya kepada tulisan-tulisannya, bagaimana kamu dapat percaya kepada firmanku? Musa yang kamu harap karena dan percaya mendakwa kamu. Jika Yesus mengatakan itu tanpa mendengar Musa, mendakwa mereka di hadapan Allah, maka Yesus adalah pembohong. Jika kita melihat Ibrani pasal 6 ayat 18, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, ia bisa melakukan segalanya, namun ada satu hal yang tidak dapat ia lakukan. Apa itu? Berbohong. Tidak mungkin Allah berbohong. Yesus mengatakan, jangan kamu mengira aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa dalam tulisan-tulisannya. Kenali aku, beriman kepadaku. Dia membawa semuanya di Betani, di rumah kecil, di rumah Lazarus. Aku di sana. Bagaimana bisa 15-20 orang tidur di sana? Jadi, ia harus keluar dan berdoa. Ia membawa semua masalah ini dan sekarang ia berdoa. Ketika Yesus mulai pelayanan publiknya, menangani segala persoalan, baik masalah besar maupun kecil. Dan ia menanggung dosa umat manusia dan melawan setan di Taman Getsemani. Di Betani ia tidak berperang melawan setan, tapi ia mengatasi semua masalah dan menyelesaikannya. Dia dari awal dia memberikan penyelesaian terhadap semua permasalahan dari awal pelayanan publiknya. Ini adalah sentuhan terakhir dia. Kita harus mampu melihat dunia rohani dengan jelas ketika kita membaca Alkitab. Berdoa di Betania. Setiap langkah yang ambil, mukjizat yang ia lakukan, kata-kata yang diucapkan, dia melakukan sentuhan terakhir, dan setelah itu ia akan dipukuli dan menderita dengan kejam. Kapan dia punya waktu untuk berdoa? Ia cukup sibuk melawan setan. Bagaimana mungkin dia bisa? Dia tidak bisa, kan? Tuhan kita sedang menyelesaikan dan mengatur pelayanan publiknya di Betania. Oh, di sini. Taruh di rak, letakkan di sini, dan ini di sini. Sebelumnya, harusnya ia memindahkan apa yang di timur ke barat, apa yang barat ke tempat lain, tapi di Betania ia memenuhi semuanya. Ia mengembalikan ke tempatnya semua dan ia pergi. Doa yang di Getsemani tidak seperti itu. Itulah sesuatu yang menanggung dosa umat manusia dan menyelesaikan dosa-dosa, benar-benar percaya kepada Allah dan yang mengutus dia dan menaati dan mati secara tragis sebagai juru selamat. Dosa-dosa yang telah kamu lakukan dengan mata kamu, jika kamu tinju mata kamu, apakah itu akan membaik? Bukannya itu akan bengkak saat mereka mencambuk kamu? Pikirkanlah, jika itu kena kepala kamu, bukannya itu akan
bengkak dan mengenai mata kamu, dosa-dosa yang kamu lakukan dengan kepalamu, dengan matamu, dengan tanganmu, kakimu, hatimu, tubuhmu, semuanya. Saat pria dan wanita berciuman, apakah mereka mengenakan pakaian? Mereka melepaskannya, kan? Kita percaya kepada Yesus selama berapa dekade hingga hari ini. Saat Yesus digantung di kayu salib, ia bahkan tidak mengenakan celana dalam. Yang menggambar tersebut khawatir orang berkata, Yesus yang kamu percaya mempunyai bagian pribadi yang besar atau kecil sehingga ia menutupinya dengan handuk. Yesus telanjang, mengungkapkan segala dosa, segala hinaan, segala aib, segala hinaan itu. Itulah dosa umat manusia. Itu dosa mereka. Itu yang mereka lakukan. Dia menyungkapkan semua dosa itu dan menunjukkannya. Ia mengungkapnya kepada semua dan kamu percaya kepada Yesus selama puluhan tahun, tapi kamu tidak tahu kalau ia mati dengan telanjang, kan, sampai hari ini. Bagaimana bisa begitu menyedihkan? Ia menyingkapkan semua dosa itu. Dipermalukan di depan umum. Akhir di Betania hari ini, ia berjuang untuk umat manusia di Taman Getsemani, berperang melawan setan. Yesus sebelum Adam dan Hawa berdosa dalam Kejadian pasal 2 ayat 24-25, mereka telanjang tapi mereka tidak malu. Alasan kenapa aku datang dan mengambil dosamu dengan cara digantung di kayu salib supaya kamu mengenakan pakaian kemuliaan melalui kasih karunia Allah seperti bagaimana kamu tidak malu dengan telanjang kamu sebelum kamu berbuat dosa. Itu sebabnya aku telanjang sekarang. Ini adalah hari penentuan di Betania. Saya akan simpulkan. Kita harus percaya kalau kita akan diselamatkan melalui iman. Aku yakin pahalamu akan besar jika kamu beriman dan bertindak. Itu sebabnya kita diberkati dengan mempersembahkan diri kita untuk kehendak Allah. Persembahkan hatimu, persembahkan kasihmu pada Allah atas kehendaknya. Berikan semuanya. Saya yakin Allah akan membalas kita sesuai dengan persembahan kita. Jangan melakukan dosa berhenti berdoa. Berdoalah selalu. Waspadalah dalam doa. Bahkan untuk bernafas, kamu mati karena kamu tidak bernafas saat kamu tidur. Berdoa tanpa henti-hentinya. Doa itu adalah nafas. Jika kamu tidak berdoa, kamu sudah berhenti nafas. Kamu menerima kekuatan melalui doa dan mengetahui kehendak Allah melalui doa. Bagaimana kamu tidak mengetahui kehendak Allah tanpa doa? Tidak ada jawaban. Memberikan puji-pujian membuat kamu bahagia dan kamu memiliki banyak ruang di hati kamu dan hati kamu bertambah besar. Melalui penginjilan, kamu memperoleh banyak anak iman. Betapa bagusnya, kan? Betapa bagusnya. Jika kamu menginjil, kamu memperoleh banyak anak. Itu adalah buah. Kamu menghasilkan buah penginjilan. Jadi hari ini, Allah datang ke Betania dan menghapuskan segala dosa seluruh umat manusia. Penyakit, lari dari hutang, perempuan dan laki-laki ciuman, hubungan intim dan sebagaimana dan lain-lain. Ia membereskan semua itu di Betania. Hari ini adalah hari yang paling berharga. Saat kita berdoa di hadapan Allah, aku telah menipu banyak orang, mencuri, menipu, dan mengambil keputusan yang salah. Allah, aku mendengar bahwa alasan engkau berdoa di Betania sebelum fajar besok adalah untuk mendoakan semua hal ini. Tolong jagalah hal ini, dan aku tidak akan melepaskan diri dari kasih karunia, berpegang teguh pada kasih karunia sampai akhir, tidak berhenti bersyukur, membaca firman dan berdoa, sehingga aku dapat menghasilkan buah firman yang kau kehendaki, dan aku memberikan sukacita kepadamu sampai ke surga, sehingga Yesus tidak perlu pergi ke Betania untuk mendoakan ini lagi. Kita harus berdoa seperti ini. Sekarang, jika kita percaya kepada Yesus dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sesuai dengan firman Allah, semoga kita menyadari bahwa itu adalah kehidupan yang melayani Yesus dan menaati firman Yesus. Dan sampai hari kita masuk ke surga, semoga kita melakukan yang terbaik, mengasihi Allah dengan penuh semangat,
mengasihi Yesus dengan penuh semangat, mengasihi Roh Kudus dengan penuh semangat, sehingga Allah yang Tritunggal akan datang pada kita dan semua bagian hidup kita dan tinggal bersama kita. Dan aku berkati karya yang indah ini kepadamu dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah, kami bersyukur. Yesus pergi ke Betania dan bertemu Maria. Dan Maria mati di kayu salib. Maria mempersiapkan diri untuk pemakaman Allah. Jadi Yesus berkata untuk menyebarkan tindakan Maria kemanapun Injil pergi. Seperti yang dikatakan, Yesus mati di kayu salib. Dan itulah Injil kami. Tapi, hari ini adalah hari mana Yesus memerintahkan dan mengatur segala dosa manusia sejak penciptaan. Memberikan sentuhan akhir. Dan besok, engkau berperang dan menangkan kekuatan setan, menanggung segala dosa manusia dan menghapuskan dosa untuk selama-lamanya di kayu salib di Golgota. Semoga semua yang datang hari ini tidak putus asa sampai hari lusa, dan saat mereka berdoa di hadapan Allah, semoga mereka tidak melewatkan satu pertemuan pun dan menerima firman-Mu yang berharga dengan telinga mereka yang diberkati, hati yang diberkati, dan langkah yang diberkati. Izinkan semua ketidakrasional dunia kegelapan menjauh dari semua manusia, keluarga, gereja, bangsa ini, dan rakyatnya. Kemanapun jemaat kudus gereja Pyeongkang pergi, kemanapun mereka pergi, semoga dosa menjauh. Semoga kita bisa melawan tanpa lari, melawannya sampai pertumpahan darah dengan pikiran kita siap mati, martir dan berperang dalam iman dan keluar sebagai pemenang bersama Yewanisi. Malam ini adalah malam kudus-Mu. Semoga kita bisa memikirkan dengan baik tentang Yesus yang pergi ke Betania untuk berdoa sekali lagi. Dan bila kita masih belum mampu menyadarinya, semoga kita bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar sejak kita dilahirkan di bumi ini. Dan ketika kita menyadarinya bahwa Yesus tidak beristirahat di Betania, tapi pergi ke padang untuk berdoa. Semoga kita menerima kasih karunia melimpah dan melihat kemuliaan Allah. Izinkan kami menerima firman Allah dengan hati yang rendah hati selama minggu sengsara, dan semoga firman yang kami terima beberapa hari lebih dari berapa puluh tahun, kita percaya kepada Yesus atau seluruh hidup kami, dan semoga kami dapat menerima firman Allah dengan rendah hati, mengambil kembali semua yang telah kita yakini tanpa melupakan satu hal pun. Percaya malam ini akan menjadi malam kudus-Mu, dan semua ini kami doakan dengan mengangkat nama kudus Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin.